Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya, baik semua sore ini tentunya ya. Dan untuk Anda yang hadir di sini maupun yang ikuti acara ini melalui virtual service dimanapun Anda berada, pastikan Pak Bu semua dalam keadaan sehat, tetap tingkatkan iman, berbagi kasih di dalam Kristus. Ini acara ibadah new normal. Artinya ada suatu acara yang kita tempati kondisi yang tidak normal atau kondisi yang belum normal. Yaitu kondisi seperti inilah yang dimana kondisi yang tidak normal, tapi ini disebut kita normalkan, jadi new normal. Jadi salah satu yang kita rasakan adalah ibadah selalu menggunakan masker. Jadi Pak Bu, izinkan saya menghimbau lagi sekali dengan rasa syukur saya kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, tidak mengurangi keintiman fellowship kita, keindahan fellowship kita, dan juga tidak mengurangi suasana hadirat Tuhan ketika Bapak Ibu tetap setia menggunakan maskernya selama ibadah ini, tidak melepaskannya. Sebab pagi tadi saya sudah dapat teguran dari luar bahwa ternyata kita punya video itu terekam, ada beberapa orang dalam ibadah tidak menggunakan masker. Dan itu sebuah kekeliruan sebenarnya. Saya hanya bilang bahwa memang setiap kondisi ada yang lalai. Tapi itu sudah menjadi pengingatan buat kami juga. Jadi ketika kita masih ingin terus beribadah, berfellowship, jadi mari kita taati semuanya. Ya, jadi hanya 1 jam. Jadi gunakan masker ya. Jadi itu penting sekali Pak Bu. Jadi saya tidak berpanjang memberikan info-info tentang orang yang tidak pakai masker. Kan bukan lagi saatnya kita berbicara itu. Tapi karena kita semua adalah orang yang mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan. Kita jalankan saja apa yang sudah diizinkannya ya. Baik Pak Bu. Pagi tadi bagi Bapak Ibu yang hadir atau yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, topiknya adalah bahagia, hati yang bahagia, tubuh yang sehat. Ya, nah hari-hari ini ada begitu banyak orang berbicara tentang soal kesehatan. Saya setuju Pak Bu, dan kita terkadang juga tidak mau bersekutu beribadah umpamanya. Ya, mungkin karena pemahaman-pemahaman yang masih tersekat atau terstigma dengan berita-berita dan kita tidak berani datang untuk beribadah. Kalau kita tidak berani, kalau kata tidak berani mungkin saya anggap itu keliru. Tapi kalau kita bilang saya belum dulu ibadah, itu hak pilihan kita ya. Karena kita pilih untuk online juga gak apa-apa. Tapi kalau kita bilang saya gak berani, kenapa? Karena takut tertular virus. Jadi kalau Bapak Ibu punya pemikiran seperti itu, saya malah berkata, tolong juga diubah pikiran itu. Karena tanpa Bapak Ibu mengubah pikiran, sebenarnya Bapak Ibu sedang bersiapan untuk kami yang ada di sini. Nah, betul nggak? Anda sudah punya niat, Anda tahu bahwa akan terjadi penularan. Jadi Anda yang menciptakannya sebenarnya. Paham tak? Nah, saya memang tidak punya kesempatan panjang untuk bicara tentang apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perkatakan, pengaruhnya seberapa. Tetapi lain kesempatan saya bisa bicara panjang karena ini perlu sebuah seminar tentunya. Jadi jangan sekali-kali kita menciptakan suatu pemikiran yang kita sendiri tidak tahu persis. Kita hanya duga-duga, itu jangan. Ya, saya ada yang bilang sama saya, Pastor, saya tidak mau ke gereja dulu karena saya punya anak kecil. Oh ya, memang anak kecil tidak boleh ya, jangan dulu sementara. Tapi saya mau temenin mama saya. Oh ya, nggak apa-apa, itu bijaksana sekali. Ya, sangat bijaksana sekali, tidak masalah. Tapi ada yang berkata, saya takut pastor ke gereja. Konon katanya masih banyak virus. Lalu pastor lagi ngapain di gereja? Kasian ya pastor, ada di tengah virus juga dong gitu loh. Jadi kalau gitu kita enggak usah ibadah lah gitu loh kan, benar enggak? Tapi yang jadi masalah sebagian orang kepengen gitu loh, nah itu dia. Jadi mari kita sama-sama berdoa, hilangkan pikiran yang negatif,
percayakan kepada Tuhan, ikuti protokol yang ada. Nah, ketika kita mulai ibadah seperti ini, yang terpenting adalah apa? Yang penting masing-masing jaga diri, Pak Bu. Jadi selama ibadah maka tidak boleh bawa makanan masuk, jangan sambil makan, ngemil gitu. Kemudian bentar-bentar lepas masker gitu ya. Memang sih bangku kita sudah disinfektan ya, kita sudah bersihkan semua. Saya minta juga mimbar saya selalu dibersihkan. Setelah saya keluar turun dari mimbar, ini harus tanggung jawab cleaning service untuk membersihkannya, karena tentu saya selalu pegang. Tapi kita usahakan tidak pegang-pegang ya. Umpamanya sudah pegang ini, pastikan cuci tangan dulu ya, bersihkan tangannya dulu, barulah boleh ambil makanan. Jadi hanya itu aja, jaga. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ada yang mengajarkan selalu bawa meteran katanya. Emang mau bangun rumah apa? Ukur 1 meter, ya nggak gitu lagi. Ya, tapi jaga jarak saja. Ya, itu saya sudah cukup Pak Bu. Dimanapun kita berada tidak persoalan. Yang penting saya minta seperti itu. Itu pesan pastoral untuk kita ingati. Nah, yang kita jaga adalah hati kita. Bilang hati. Ketika hati kita bahagia, maka seluruh tubuh kita sehat. Jadi itu penting. Jadi bukan orang sehat baru bahagia. Bahagia dulu baru sehat. Kenapa? Ketika kebahagiaan di hati, hati kita akan mengerjakan seluruh organ tubuh kita. Nah, pagi tadi kita udah bahas, tidak perlu saya ulang lagi. Bagaimana supaya kita selalu bahagia? Pak Bu ingat bahwa yang namanya bahagia itu bicara hati, dan hati itu rawan sekali. Itulah sebabnya Alkitab memberikan pesan kepada kita. Amsal berkata, jagalah hatimu itu. Kenapa? Karena hati itu merupakan pusat kehidupan kita. Hati itu pusat kehidupan kita. Jadi otak kita itu adalah pusat kontrolnya, nahodanya, tapi hati itu adalah pusatnya. Kayak kalau pesawat itu mesinnya. Kalau otak itu adalah pilotnya gitu loh kira-kira ya, kalau saya berikan ilustrasi seperti itu. Maka yang perlu dijaga itu hatinya. Sampai hati kita kalau bersuka cita, bahagia, dengan apa hati kita bisa bahagia? Ada yang berkata kalau saya mendapatkan harta banyak is okay, bisa juga sih. Kalau kita dikasih uang banyak pasti juga bahagia. Tapi itu sifatnya sementara. Kalau kita bahagia karena benda, maka yang menjadi persoalan itu akan kita kejar terus benda itu. Dan manakala kita kejar terus benda itu, justru itulah dikatakan apa? Akan tumbuh kejahatan. Karena kita bergantung kepada benda, karena benda itu sifatnya sementara. Dan kita harus tahu bahwa setiap benda yang ada di dunia ini, sekali lagi, tidak ada benda di dunia ini bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita kejar benda, maka sesungguhnya kita sedang terjebak ke dalam tipuan setan. Pak Bu, kita harus mengerti bahwa setan hakikatnya adalah penipu. Kalau dia kata penipu, justru dia akan berusaha membuat tipuan-tipuan yang spektakuler. Kalau dia nggak punya tipuan spektakuler, dia bukan setan. Bahkan tipuannya nyaris kita juga tidak kentara. Kalau kita mau tahu setan tipunya lihai, ya kita lihat di Taman Eden. Siapa yang memiliki kedekatan dengan Tuhan? Adam dan Hawa yang dapatkan mandat ilahi. Itu aja bisa ditipu. Coba lihat kiri kanan kamu, jangan ngomong apa-apa, lihat aja gitu loh. Jangan bilang apalagi kamu, jangan. Ya kan? Coba lihat kiri kananmu. Adam Hawa aja bisa kena tipu. Dan cara setan menipu itu sangat amat lihai. Nyaris tidak kentara. Setan datang kepada Adam Hawa bukan menggunakan tengkorak. Bukan menggunakan sesuatu yang sudah kebiasaan dia tahu.
Justru dia menggunakan sarana atau media yang memang bisa diajak komunikasi dan memang sangat dihormati oleh Adam dan Hawa. Itu yang pertama. Kedua, komunikasinya sangat amat intim sekali gitu. Sehingga bisa terjadi sebuah dialog yang di dalamnya ada sekat-sekat tapi itu masih tidak kentara. Kata sekat-sekat itu sudah terjadi ketidakseimbangan, itu masih aja tidak kentara. Contoh, kalimat pertama yang diajukan setan yang merasukin ular itu bilang sama Hawa, Hawa, semua kebun yang ada ini, taman ini tidak boleh kamu makan. Sebenarnya itu sudah jelas ada sebuah penyimpangan. Tapi dia masih tidak gitu. Dia kok diajak bicara? Enggak. Seharusnya kalau kita orang percaya ketika ada kalimat yang sudah di luar kebenaran, tidak usah lagi kita tiling-aling, sikat aja. Bahasa saya kan agak-agak sedikit. Untuk membela atau untuk menyatakan kebenaran dalam tindakan negatif itu tidak persoalan. Kata tindakan negatif begini, menegur orang. Kalau dia salah, umpamanya saya contoh, Jamain saya minta Anda jangan duduk seperti itu, rasanya kan gak gitu enak tegur ya. Tapi karena saya tegur dia berbuat kesalahan, itu benar. Jadi kita harus pegang kebenaran. Tuhan Yesus menunggang balikan di ibadat Allah, itu negatif. Kalau kita lihat, keras banget ya kan, tapi itu kebenaran. Oke, mengerti semuanya ya. Nah, kenapa? Karena tujuan daripada kehidupan ini yang kita jaga ininya. Apa sebab? Karena Alkitab berkata begini, kita buka 1 Samuel pasal 17 ayat 32, ada satu problem yang sedang menimpa bangsa Israel. Problem ini dihadapi oleh Saul sebagai raja. Nah, ayat ini saya ambil ada satu dialog. Saya ambil satu ayat saja untuk kita bicara pada sore ini dari satu perikop. Tidak usah dibaca di sini, Bapak Ibu bisa baca di rumah. 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Saya sedang mau bicara tentang topik pagi tadi. Hati yang bersukacita, hati yang bahagia. Ya, hati yang bahagia adalah tubuh yang sehat. Jadi bagaimana supaya hati kita bisa bahagia, supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, ini ayat bisa memberikan satu penjelasan lagi. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Pak Bu, ayat ini Daud berkata kepada Saul, karena Saul dengan tentaranya, dengan rakyatnya sedang menghadapi peperangan yang sangat serius. Kalau istilah sekarang mungkin itu dikatakan sedang gentet senjata. Sedang terjadi gencatan senjata. Mau maju kagak bisa, mau mundur juga kagak bisa. Di seberang sana ada Filistin, di seberang sini ada namanya bangsa Israel. Nah, Filistin pada saat itu konspirasi dengan namanya Goliat. Goliat itu adalah simbol kekuatan daripada orang Filistin. Sementara orang Israel itu seharusnya dia juga ada konspirasinya. Selama ini dia dikenal adalah kerajaan yang sulit ditaklukkan. Kerajaan yang dianugerahkan oleh Allah, maka terjadilah ada namanya kerajaan Israel. Dikenal Allah menyertai dia. Immanuel itu dikenal. Bahkan setiap kali dimanapun mereka berada itu diseganin. Tapi heran hari itu hadirnya seorang Goliat, Filistin konspirasi dengan Goliat, maka itu membuat bangsa Israel menjadi apa? Ketakutan. Kenapa saya mengatakan ketakutan? Ya survei ayat ini mengatakan jangan tawar hati. Bukankah tawar hati itu adalah sebuah reaksi ketakutan? Kenapa mereka tawar hati? Sampai-sampai Daud berkata jangan tawar hati karena mereka ketakutan. Mereka nggak berani maju, juga nggak berani mundur, kan itu takut. Tapi tetap di situ. Bukankah hari-hari ini kita seperti itu?
Ya kan? Satu sisi kita tahu kita anak Tuhan, di sisi lain kita tidak tahu kita punya kekuatan. Maju tak berani, mundur enggan juga. Ya. Jadi apa? Ya udah tunggu nasib katanya. Ada yang bilang begini, kapan COVID ini berlalu? Jangan tanya saya bilang, tanya pada diri kamu. Kalau kamu tanya sama saya mau tanya siapa? Ya, jadi kita tidak usah bahas soal COVID kapan berlalu. Yang kita percaya bahwa setiap waktu Tuhan selalu menyertai kita. Bila mana Tuhan menyertai kita, bila mana Tuhan menyertai kita, ketika kita diperhadapkan sesuatu yang tidak terlalu baik. Jikalau Tuhan izinkan, sesungguhnya tinggal kita melihat. Kita melihat sisi baik atau tidak baik. Kalau kamu melihat sisi itu tidak baik datang kepada kamu, maka yang timbul pada diri kamu adalah ketakutan. Seperti Saul. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ada sesuatu yang besar datang kepada dia, dan dalam pandangan manusianya dia tidak sanggup untuk melawannya. Maka menjadi ketakutan. Akibatnya dia nggak bisa lawan. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang datang kepada kita, sebuah bencana yang tidak pernah berlalu, maka kita akan menjadi orang yang ketakutan. Dan apa yang akan terjadi jikalau ketakutan itu datang? Ya, Salomo berkata begini di dalam satu ayat di dalam Amsal pasal ke-24. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata begini bunyinya, agak mirip-mirip tetapi di situ ada penekanannya. Jika engkau tawar hati pada kesesakan, ini punya pengalaman bapaknya kali ya. Jikalau kamu tawar hati pada saat kesesakan, artinya Anda melihat sesuatu terjadi di dalam kehidupan kamu tawar hati, apa yang terjadi di situ dikatakan? Kecil kekuatanmu. Pak Bu, yang bicara kuat itu apa? Kekuatan itu terletak pada tubuh kita kan? Jikalau kita menghadapi sesuatu, ketika kita tawar hati, maka seluruh eksistensi tubuh kita menjadi lemah. Bahkan keringat dingin. Tidur pun tidak bisa. Makan pun gak nyaman. Cobalah ya Bapak Ibu kalau menerima berita-berita datang gitu ya. Kalau Anda tidak bisa mencerahkannya, ganggu ke visi gak? Ya nanti pasti bentar-bentar ke WC. Kalau gak buang air besar ya air kecil lah. Ya, ada yang seperti itu. Saya sering kali lainnya orang begitu dia tengah malam kalau terganggu, saya suka tanya ada berita apa? Tadi lah B begini. Nah, saya bilang itu berita datang kepada kamu. Kalau toh itu memang benar, ya kamu juga nggak bisa buat banyak kan? Apalagi kalau itu enggak benar. Nah, sebagai orang percaya kemana pergi dia? Supaya kembalikan dulu hati kamu supaya jangan tercuri. Kan itu yang penting kan? Jangan sampai hati kamu tercuri oleh persoalan, ya. Tenangkan hatimu terlebih dahulu. Saya pernah ngalami loh. Waktu saya pulang dari Taiwan, kita ada acara di gereja kita, itu KKR. Ulang tahun yang keberapa saya lupa itu, tema kita itu mari bersukacita. Dan tiba-tiba saya dikasih tahu sama anak saya, dia bilang, "Pak, Yusa kena stip." Saya tidak tahu kenapa waktu itu ya. Terus saya selesai, karena saya lagi konseling dengan satu pengerja, dia ada masalah, saya layani. Waktu saya ke belakang, saya lihat Nyak lagi nangis dan mereka pada nangis, dia teriak, "Pak, waktu saya lihat anak itu, apa yang terjadi Pak Bu? Terganggu nggak hati saya?" Oh iya manusia kan, saya masih manusia, pasti terganggu. Waktu saya lihat begitu, saya nggak bisa ngomong apa. Saya mau menjerit itu, tetapi karena saya tahu bahwa saya adalah pemimpin, saya bilang sama yang lain, kalian keluar, istri saya ada di samping saya pegang anak itu, saya juga tidak ngerti mau ngomong apa. Galau ada, hati saya gelisah ada. Tapi waktu saya mau berkata-kata, tiba-tiba saya melihat ke surga tema saya, mari bersukacita.
Sepertinya Tuhan sedang bicara sama saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tapi Tuhan izinkan saya merawat anak ini. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus. Saya peluk dia, gak lama kemudian dia nangis. Ketika dia nangis, saya bilang, saya serahkan ke istri saya bilang sudah lepas semuanya. Ya, tidurkannya aja gak apa-apa. Saya itu baru datang dokter, yang dokter bilang gak apa-apa. Dia bilang, besoknya bentar aja dia sudah sembuh, besok dia sudah sehat, bisa ikut KKR gitu. Nah, jadi di dalam ketakutan justru kita gak punya kekuatan kan. Kita bisa kalut dan ini dan sebagainya. Nah, saya terlatih hal seperti itu. Kebanyakan seringkali terjadi persoalan, saya melihat hati saya kira-kira gimana? Adalah, tapi saya bisa menguasai. Kenapa? Karena saya tahu ada firman Tuhan berkata, jangan takut. Sebab begitu kamu takut, kecil kekuatan kamu. Harusnya apa? Harusnya kita mempercayakan kepada firman Tuhan. Kenapa kita takut? Karena biasanya memang akan ada datang kepada kita energi yang membuat kita menjadi takut. Contohnya itu adalah Daud. Waktu Daud katakan kepada Saul, dibilang ini, berkatalah Daud kepada Saul di ayat 32 itu, janganlah seseorang menitawar hati karena masalah itu, karena masalah itu adalah berarti Goliat. Hambamu ini, dia kata, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tuh. Kenapa? Jangan takut, sebab karena kamu melihat dia dengan kemampuan manusia, kamu menjadi takut. Aku melihat dengan kemampuan Allah, aku gak takut. Dan konstruksi bahasanya seperti itu. Tapi jangan lupa, yang namanya di dalam sebuah kondisi, pasti kondisi itu juga akan mengkondisi kita. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 33 apa yang dikatakan? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kadangkala kita melihat sebuah situasi, kita percaya firman Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tapi kita mesti ingat, ada pengalaman mengatakan. Pengalaman itu yang sudah termemori di dalam tubuh lahir kita ini, namanya kebiasaan. Cara kita menyikapi, cara kita berdeteksi itu selalu menggunakan kemampuan manusia lahir kita. Karena lahir kita udah punya pengalaman. Hadapi gitu kita gak mampu. Nah, kita sedang bertempur antara pikiran Tuhan dengan pikiran secara logis kita. Logis kita yang sudah dikendalikan dengan kebiasaan kita, hadapi seperti itu jangan main-main. Salah nggak? Nggak salah sebenarnya juga. Tetapi justru kita sulit melihat orang maksimal di dalam hidupnya ketika dia masih terus dikendalikan oleh pikiran logisnya dia. Kenapa? Pikiran logis itu tidak salah. Tapi pikiran logis itu kajiannya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah terbiasa dialaminya. Ketika diukur dengan apa yang dihadapi, ia bilang gak bisa. Berbeda orang yang memiliki hikmat Allah. Minggu lalu masih ingat ya, firman itu energinya adalah hikmat. Dan hikmat itu bersenyawa dengan secara kognitif psikologi, dia akan bekerja pada endorfin kita. Cerah, cerdas untuk kita berpikir, melihat kepada hal-hal yang tidak terlihat. Dan kita bisa tahu hal yang tidak kita tahu, itu namanya hikmat. Dan ini harus diakui, dan itu baru Tuhan. Bukankah Alkitab berkata bahwa nanti aku akan mengutus seorang penolong bagi kamu. Kata seorang itu Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kok menggunakan pengertian seorang. Apakah itu orang? Dia bukan orang.
tapi dia Roh Kudus, tetapi dia akan selalu bekerja di dalam orang. Dia bukan bekerja pada pekerjaan dia yang tidak kelihatan. Kalau pekerjaan tidak kelihatan, kita tidak tahu dia siapa. Dia bisa dikatakan roh yang benar, dia akan ada pada orang yang benar. Dan bisa dirasakan oleh orang lain. Berarti dia dikatakan seorang penolong. Dan dia berkata, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Bukan hanya sampai kebenaran. Dia akan beritahukan kepada kamu sesuatu yang akan datang. Berarti sesuatu yang belum kita ketahui. Itulah dikatakan di dalam roh kita bisa melihat yang tidak terlihat. Dan bukankah Alkitab banyak menolong kita? Mencerahkan buat kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya dia tidak hanya hidup satu jengkal ini. Dia akan hidup jauh ke depan. Dan apa yang dilihat, percayalah itu pasti akan terjadi. Hanya tinggal waktunya saja. Engkau konsisten atau tidak. Dan kalau kita selalu ukur kapan. Saya mau berkata kepada engkau semuanya. Engkau tidak tahu kapan. Tetapi yang engkau harus tahu pasti bahwa Tuhan selalu turut bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Tapi pengalaman akan mengatakan kamu tidak mampu. Bahkan tragisnya lagi, pengalaman itu akan menarik kita kembali menggunakan cara-cara lama. Contoh, waktu Daud begitu dia, saya pergi mau melawannya, apa yang terjadi Pak Bu? Saul kenakan apa? Jubahnya, perisainya, seluruh pekakasnya. Dan begitu dikenakan nggak bisa jalan. Memang kalau seandainya seluruh perangkat yang dikenakan kepada Daud bisa dipakai untuk mengalahkan Goliat, saya pikir Saul tidak sampai terjadi stagnasi seperti itu. Pak Bu, hari-hari ini kita tahu kondisi tidak nyaman. Seperti kita seperti bangsa Israel sedang menghadapi Goliat. Dengan apa kita mesti menjawab? Tidak ada cara lain. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan. Kalau kita menggunakan cara kita yang lama. Masih mau menggunakan cara-cara lama. Kalau kami sebagai hamba-hamba Tuhan pelayanan. Kalau kita masih menggunakan cara lama untuk ibadah. Jangan engkau berharap. Saya kadang-kadang kalau dengar ada orang. Kita mesti gini, kita mesti begini. Cari ayatnya di mana saya bilang. Itu semua tercipta karena pengalaman. Salah nggak? Enggak salah. Justru kondisi seperti ini saya selalu ingatkan kepada anak-anak saya. Tanya Tuhan. Tuhan masih bisa berbicara. Papa siang dan malam selalu tanya Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya lakukan walaupun saya harus berhadapan dengan apapun saya bilang. Tanya Tuhan. Tuhan masih bisa berbicara sama kita. Ketika kalau Tuhan sudah bicara sama kita, lakukan saja. Walaupun sebagian orang tidak mengerti, tidak apa-apa. Yang gak mengerti diam dulu, kita kerjakan. Nanti juga dia mengerti, kan begitu. Paham gak? Jadi Daud seperti itu. Kenapa Daud bisa berani? Dia tidak menggunakan semua atribut-atribut. Dia mau tahu dalam situasi yang tidak normal. Tapi saya mau punya satu normal baru. Karena Daud pertama dia punya alasan berani. Bukan karena dia berani karena nekat. Dia berani karena dia biasa bergaul sama Tuhan. Dia bilang waktu saya di padang menggembalakan kambing domba. Jikalau ada singa datang menerkam maka aku mengejar. Dengan apa? Hanya dengan tongkat aku mengalahkan itu. Kalau Tuhan menyertai aku untuk mengalahkan singa, masa siang seperti itu, aku tidak sanggup. Artinya yang pertama apa? Dia percaya Tuhan lebih besar daripada musuh yang sedang dihadapi. Percayakah Pak Bu bahwa Tuhan kita lebih besar daripada COVID-19? Kalau Tuhan kita lebih besar, mengapa kita tangisi siang dan malam sepertinya kita lagi menantikan langit itu turun baru kita bebas dan normal. Bukankah itu sebuah kemunduran? Dan saya tidak mengajarkan kita menjadi nekat Pak Bu. Tapi saya mengajarkan kita cerdas. Dan kita bukan tersiksa
Kita bukan karena tuntutan untuk ibadah, tapi ini hanya tuntunan. Dan yang kedua, mengapa dia berani? Karena dia percaya Tuhan yang dulu sama Tuhan sekarang dan akan datang tidak pernah berubah. Bukankah Tuhan yang disembah oleh Daud, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus sama? Dan yang terakhir, dia percaya bahwa seluruh kebenaran yang tertulis ini bukan sekedar bacaan, tapi dalamnya adalah kekuatan Allah. Bila mana aku percaya, dia katakan, semua yang tertulis ini ada kekuatan Allah, yaitu di Roh Allah. Bertolak dari iman, memimpin sampai kepada iman yang baru. Haleluya, amin. Mari bangkit berdiri Pak Bu. Jadi hari ini kalau kita melihat persoalan, tawar hati terjadi karena kita memperhitungkan dengan pengalaman kita. Hari-hari ini kita seringkali dengar berita-berita yang datang. Ketika kita mendengarin terus berita itu, hilang kekuatan kita. Saya masih ingat bulan-bulan pertama COVID-19 ini mulai diberitakan, kita serius memperhatikan, nyaris kita juga terganggu banget. Dan saya bilang sama istri saya kita tidak usah terlalu banyak dengar berita. Daripada kamu dengar berita, lebih baik kita buka open class saja. Kontak teman-teman, yuk kita belajar yuk. Jadi kita minta guru-guru kita ngajar kita kembali, ingatin. Jadi saya biasanya kalau saya baca buku-buku umum yang saya punya di rumah gitu, saya nggak beli, saya baca ulang. Ya terkadang satu hari saya baca satu buku. Tapi saya beberapa bulan ini saya baca buku saya nggak baca satu hari satu buku, satu hari hanya satu bab. Dan saya selalu merekomendasi buat jemaat Tuhan, itu rahasia kerajaan Allah sangat baik sekali. Baca aja. Khotbah saya dari bulan pertama pandemi mulai sampai hari ini, saya ambil dari buku itu. Bagus sekali Pak Bu. Sangat memberi inspirasi. Saya tahu bahwa buku itu ditulis oleh dorongan Roh Kudus. Sangat bermanfaat untuk mengajar saya. Dan menyatakan kesalahan-kesalahan saya di dalam mengembalakan jemaat Tuhan juga. Dan dia mengajar saya, mengembalikan saya, memperbaiki sikap dan perilaku saya. Maka itu kata format ulang. Kata format ulang itu saya mendefinisi kembali konsep kerja saya. Bukan visi ya, konsep. Konsep kita kadang-kadang sudah lari banyak. Walaupun yang kita kerjakan tidak salah, tetapi ada beberapa bagian kita memang keliru di dalam penekanannya. Maka kalau kepada teman-teman saya katakan, kita mesti mulai memperbaharui mindset kita. Kalau Anda mau lihat sesuatu terjadi, perbaharui aja cara berpikir. Ibadah pun kita harus perbaharui. Saya tahu hari-hari ini ada gitu banyak orang agak sedikit terganggu dengan ibadah 1 jam. Karena masing-masing pengen punya kebutuhan. Praise and worship juga kepengen untuk seperti dulu. Kita bisa nyembah lompat-lompat. Kita bisa teriak sampai gemetaran. Pengkhotbah juga kepengen khotbahnya agak lama supaya jelas. Dan ada yang berpendapat kalau gak begitu kita gak ibadah. Itu kan esensi ibadah. Jangan ngomong sama saya. Kenapa? Buat apa kita berdebat soal esensi yang kita sama-sama tidak mengerti? Baik kita berdoa. Kalau Tuhan hari ini mengizinkan kita ibadah seperti ini, syukurilah bahwa Tuhan turut bekerja. Terima dengan ikhlas. Jangan lihat buruknya. Ketika kita melihat buruknya, kita memperkatakan, kita menciptakan energi fisik kita. Sehingga waktu kita sudah mulai memperkatakan, tercipta energi yang tidak baik. Pak Bu, saya mau katakan, Anda masuk ke gereja aja ada penolakan secara atmosfer loh. Apa yang kita perkatakan? Baik di alam nyata maupun di alam yang tidak nyata. Saya tidak mau menggunakan istilah alam bawah sadar. Karena memang dalam teologi tidak ada istilah alam bawah sadar. Yang disebut
alam tidak nyata, di situ ada wilayah bekerja roh. Dan di situ ada pekerjaan energi yang memang tidak kelihatan, tidak kasat mata. Dan itulah yang dikatakan roh, dan ada dua kekuatan roh di dalamnya. Setan dan Tuhan. Dan semuanya akan bekerja sesuai dengan kebenarannya masing-masing. Setan akan bekerja dengan kebenaran dia, yang diambil putar balik dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan bekerja sesuai dengan kebenaran yang sudah tertulis itu. Energi yang nyata, yang bisa kita rasakan, itu namanya kebenaran. Tiap kita perkatakan pada diri kita, suka tidak suka, kita akan menikmati. Karena itu saya mau katakan dengan rasa hormat saya seringkali kadang-kadang negur agak keras terhadap orang yang suka kurang bisa terima dengan dirinya. Saya bilang berdamailah pada dirinya. Maksudnya apa? Melihat wajahnya tidak manis, dia coba ubah dengan cara karena dia punya duit. Anda saja sudah tidak bisa terima dengan diri Anda. Siapa yang bisa terima diri Anda? Dan itu energi Pak Bu. Mungkin uang bisa memperbaiki keindahan kita untuk sesaat. Tetapi energi kan tidak bisa. Dia akan menarik hal yang buruk. Kalau kita tidak menghargai pemberian Tuhan buat diri kita, siapa yang bisa menghargai kita? Kalau kita tidak menghargai, setan paling suka. Kalau kau tidak menghargai, aku butuh kamu. Maka itu saya selalu nasihati kepada kita semua, mari berdamailah kepada Tuhan dan berdamailah pada diri sendiri. Dari situ kita bisa berdamai dengan kehidupan ini. Artinya apa? Waktu kita ada di suatu tengah komunitas, suasana batin, suasana lahir itu sinkron. Sehingga apa yang kita perkatakan di bumi terintal di sorga. Apa yang kita kerjakan di bumi terkoneksi dari sorga. Apa yang kita buat di bumi ini hadir sorga serta kita. Itu topik akan kita bahas hari Senin. Hidup dengan IMF. Lembaga yang sangat ditakuti, tapi lembaga ini sangat diberkati Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk perjamuan kudus. Saya minta cawan saya. Nanti orang bikin IMF itu apa itu? Money apa? Internasional apa? Apakah itu? Ya nanti aja kita lihat. Pak Bu, dimanapun Anda berada, kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Dan buat Anda yang hadir di tempat ini, satukan hati di hadapan Tuhan. Mari angkat roti ini tinggi. Alkitab berkata, inilah tubuhku. Lakukanlah setiap kali kita bersekutu sebagai apa? Peringatan akan Tuhan, peringatan akan kematiannya. Angkat roti ini. Bapa, hamba memberkati roti ini dalam nama Tuhan. Manakala kami memakannya, kami telah persatukan dengan tubuhmu. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan bagi kami itu terjadi kepada kami. Di dalam nama Tuhanmu yang mulia kami mintakan berkat-Mu. Mari kita makan bersama. Demikian juga angkat cawan yang berisikan anggur ini. Alkitab berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sebagai apa? Penembus dosa. Persoalan manusia sampai dah hari ini adalah dosa. Karena dosa manusia tidak mengakui dirinya yang telah ditebus oleh Tuhan dan punya kekuatan. Karena dosa manusia melihat dirinya dengan ego. Karena dosa manusia melihat dirinya dengan cara melihat setan melihat. Selalu mengecilkannya. Karena darah Yesus menghapuskan dosa. Supaya kita melihat diri kita dengan cara Tuhan melihat. Engkau berharga di mataku. Maka
Anda adalah orang yang berharga, kita bisa minum darahnya Yesus supaya kita punya hidup dan mempunyai kelimpahan. Angkat cawan ini, diberkatilah anggur ini menjadi berkat datang dari Tuhan. Mari kita minum bersama. Pak Bu, dari hati yang dalam katakan syukur kepada Tuhan bahwa Dia baik, sungguh baik. Dia Tuhan yang baik. Dia yang tidak pernah berubah dulu sekarang selalu menyertai kita, memberikan apa yang telah dijanjikan. Janji Tuhan tidak pernah berubah, janji Tuhan iya dan amin. Bagi setiap orang yang berseru kepada Dia dalam kondisi apapun, lihatlah dengan cara Tuhan melihat. Ketika engkau lihat dengan cara Tuhan melihat sebagaimana Alkitab berkata, engkau akan tumbuh keberanian. Sebab karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah, di dalamnya nyata kebenarannya, yang akan memberikan engkau hikmat. Dari hikmat itulah engkau mempunyai pengetahuan dan engkau mempunyai kekuatan untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya engkau tidak sanggup kerjakan, tetapi secara lahir engkau bisa kerjakan. Karena firman Tuhan adalah energi yang bersenyawa dengan hormon-hormon tubuhmu, yaitu hormon yang bisa mengerjakan kehidupan ini yang disebut hormon dopamin. Kita diperkuatnya sehingga waktu kita bekerja tidak merasa lelah. Semakin kita bekerja semakin bersemangat karena adrenalin kita akan terus maju naik terus. Waktu kita mengambil keputusan kita akurasi karena di dalam diri kita ada energi yang sudah Tuhan sediakan buat kita, yaitu asetilkolin. Di mana energi ini membuat kita melakukan segala sesuatu secara spesifik. Kerjanya minimal, hasilnya maksimal. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Hamba memberkati jemaat-Mu yang hadir di sini maupun dimanapun mereka berada. Kuasa hadirat-Mu menjamah. Yang sakit disembuhkan, persoalan-persoalan rumah tangga campur Tuhan di tengah-tengah mereka. Kesedihan ada penghiburan, persoalan pekerjaan ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Itulah sebabnya kami bersatu hati memberkati bangsa kami Indonesia. Presiden, wakil presiden, keluarganya di dalam berkat pertolongan Tuhan. Para menteri dan jajarannya kami serahkan kepada Tuhan. Memberkati juga para tenaga medis. Gereja-gereja Tuhan dan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita akan segera ditutup, baik Anda yang online maupun yang hadir di sini. Buat Anda yang ingin memberikan persembahan yang hadir di sini, angkat amplopmu, berikan apa yang telah Tuhan percayakan buat Anda. Buat Anda yang akan mentransfer melalui alamat yang tertera di layar televisi atau monitor Anda, salurkan. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa saudara sekalian yang memberikan persembahan. Diberkatilah engkau sebagaimana Tuhan telah membuka hatimu, engkau menyerahkan apa yang engkau serahkan. Dan engkau akan mendapatkan perjanjian Tuhan yang lebih di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.